Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahro, biasa dipanggil Zahro, dari Prodi Akuntansi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. NIM 241050333. Di sini saya akan menanggapi penjelasan dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Di sini saya akan menanggapi penjelasan beliau mengenai peradaban Arab pra-Islam. Islam muncul tidak lain merupakan sebuah bentuk memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan yang menyangkut kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi politik. Kondisi Arab pra-Islam disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Mengapa disebut dengan zaman kebodohan? Karena pada saat itu masyarakat Arab tidak memiliki kitab suci, ideologi, dan orang besar yang dapat membimbing mereka. Sebelum melanjutkan, di sini pasti bertanya, apa keuntungan kita mempelajari tentang peradaban Arab pra-Islam? Kalian bisa menemukan jawabannya setelah saya menjelaskan secara detail. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, kondisi sosial budaya. Itu ada 6. Yang pertama, musyrikin atau musyrik, menyembah patung-patung berhala. Menyembah patung berhala karena mereka menganggap suci dan dapat mengabulkan apa yang mereka butuhkan dan dapat membantu mereka. Jadi seperti mereka membutuhkan apa, mereka meminta kepada berhala. Mereka sedang kesulitan, mereka meminta bantuan kepada berhala. Yang kedua, menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Karena apa? Mereka menganggap anak perempuan adalah sumber kemiskinan dan kesengsaraan. Mereka menganggap perempuan itu adalah aib. Jadi pada masa itu perempuan itu tidak memiliki harga diri, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang lahiran, itu nanti kalau misalkan anaknya lahir dan ketahuan perempuan, anak bayi itu langsung dikuburkan hidup-hidup. Untuk yang ketiga, budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi, memperlakukannya seperti binatang dan barang dagangan. Pada zaman itu wanita diperjualbelikan, budak itu tidak diperlakukan secara manusiawi, mereka diperlakukan layaknya binatang. Untuk yang keempat, suka berperang lantaran sebab-sebab kecil atau hal-hal yang kecil. Pada masa itu masyarakat Arab suka gampang tersinggung atau gampang sakit hati lantaran walaupun itu hal kecil. Jika mereka tersinggung sedikit saja atau harga dirinya jatuh sedikit saja, mereka akan langsung berperang. Contohnya pada permainan pacu kuda, pasti dalam permainan pasti ada yang kalah, ada yang menang. Pada suatu hari dua suku sedang berlomba dan yang kalah ini tidak terima atas kekalahannya dan dia membunuh kuda yang menang. Yang menang ini juga tidak terima karena kudanya dibunuh oleh suku yang kalah. Nah, lantaran sebab hal sepele ini, jadi mereka berperang, bertahannya sampai 24 tahun. Bayangkan saja, hanya kalah dalam permainan, mereka bermusuhan atau berperang selama 24 tahun. Yang kelima, suka meminum khamar atau minuman keras, minuman yang memabukkan. Bagi mereka, minum khamar itu adalah hal biasa, suatu budaya. Mereka bertamu ke rumah orang, itu kalau saat ini kan pasti disuguhinya kopi, teh, atau minuman yang lain. Sedangkan pada masa itu masyarakat Arab menyuguhkan tamu mereka dengan khamar atau minuman memabukkan. Jadi itu sudah menjadi hal biasa.
dan pemerintahan Arab mengharamkan minuman khamar itu tidak sekali atau dalam satu periode. Mereka mengharamkannya bertahap. Karena apa? Susah sekali. Susah mengharamkan suatu hal yang memang sudah menjadi kebiasaan. Untuk yang keenam dan yang terakhir, pergaulan bebas dan berzina. Pergaulan bebas dan berzina seperti apa? Mungkin sudah sedikit banyak sudah terlihat pada zaman saat ini. Pergaulan bebas, mereka kayak berpacaran, memakaian baju terbuka seperti layaknya orang barat saat ini. Jadi orang barat saat ini itu adalah zaman jahiliyah dulu. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi religius. Itu ada 4. Yang pertama, fatalisme atau tidak memiliki agama. Mereka menganggap suatu hal terjadi begitu saja, mengalir begitu adanya karena mereka tidak memiliki agama atau kepercayaan yang mereka yakini. Jika mereka mengalami kesulitan, membutuhkan bantuan, mereka memiliki suatu keinginan, hal yang ingin mereka dapati itu, mereka tidak berdoa kepada hal yang mereka yakini. Karena memang mereka tidak percaya adanya Tuhan. Kelompok ini memang sedikit, tetapi ada. Untuk yang kedua, paganisme atau kelompok penyembah berhala. Kelompok ini yang paling banyak. Kelompok ini mempercayai bahwa berhala itu dapat mengabulkan apa yang mereka butuhkan. Mereka menginginkan suatu hal, mereka meminta kepada berhala. Mereka sedang kesulitan, mereka juga meminta kepada berhala. Mereka menganggap mereka dapat mengabulkan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, Allah sebagai super Tuhan. Pada saat itu memang banyak agama, banyak dewa, tetapi mereka meyakini, kelompok ini meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan, walaupun pada saat itu banyak dewa, banyak kepercayaan yang masyarakat yakini. Untuk yang terakhir, keempat, monoteisme atau ilmu tajwid yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad. Untuk yang selanjutnya, kondisi politik. Di Arab itu terjadi 2 periode. Periode yang pertama, waktu keseimbangan kekuatan Persia dan Romawi, di mana kerajaan Romawi adalah kerajaan superpower yang agamanya dipimpin oleh agama Kristen, sedangkan Persia adalah agama Majusi. Kedua kerajaan ini saling berpengaruh di antara kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Pada masa itu Arab pra-Islam saling tarik-menarik antara kekuatan Romawi dan Persia. Pada masa Romawi mengalahkan kerajaan Persia, maka seluruhnya dikuasai oleh Romawi, di mana agamanya adalah Kristen. Untuk yang selanjutnya, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi Arab pra-Islam itu mungkin sama saja sampai sekarang, berdagang. Kebanyakan masyarakat Arab pada masa itu adalah berdagang. Pada musim tertentu mereka berdagang ke Syria, dan pada musim tertentu mereka berdagang ke Yaman. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan dari penjelasan ini mungkin yang paling menarik adalah kondisi Arab pra-Islam itu wanita diperlakukan layaknya binatang, anggapannya tidak memiliki harga diri, mereka ditindas. Jadi untuk saat ini bersyukur
para wanita, karena sekarang kita memiliki kekuasaan dan tidak mengalami hal-hal yang dialami pada masa pra-Islam di Arab. Oke, sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.